Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara sekalian, pada siang ini kita bersama dengan banyak orang mengenangkan kembali sanak kerabat kita yang telah meninggal, yang mungkin kita tidak sempat untuk datang ke kuburan untuk membersihkan kuburannya dalam festival Cengbeng ini. Kita mendoakan mereka, menyerahkan mereka kepada Tuhan, berharap semoga Tuhan memberikan mereka istirahat yang kekal, dan semoga mereka juga menjadi pendoa yang baik bagi kita yang masih berjuang di dunia ini. Tradisi Cengbeng ini sebenarnya adalah tradisi orang-orang Tionghoa. Ada beberapa versi ceritanya. Satu versi adalah seorang raja ketika dia pulang ke kampung halamannya, dia mau mengunjungi kuburan orang tuanya. Tetapi tidak tahu yang mana, karena kuburan tidak terurus semuanya. Penuh semak belukar, nama batu nisan pun tidak jelas lagi. Sehingga ada yang mengusulkan kepada Baginda, coba diperhatikan saja. Pada masa itu ketika ada kuburan yang sangat tidak terurus, kemungkinan itu orang tua dari Baginda. Karena tidak ada yang ngurus, kan Baginda sendiri tidak ngurus. Maka itu diperkirakan sebagai kuburan orang tuanya. Lalu raja memerintahkan setiap tahun pada masa seperti ini, orang harus membersihkan kuburan. Jangan melupakan jasa orang tua, meskipun mereka tidak ada lagi, mereka haruslah tetap diperhatikan. Minimal kuburannya dibersihkan. Ini versi yang pertama. Versi yang kedua, ada seorang pangeran, dia dituduh mau meracuni ayahnya sendiri. Karena adik tirinya mau naik tahta. Ibu tirinya menuduh dia meracuni ayahnya. Sehingga dia harus melarikan diri. Ketika dia melarikan diri, dia membawa serta panglimanya, orang yang setia kepadanya. Berbulan-bulan mereka di dalam hutan. Dan pangeran ini kepingin makan daging. Dia katakan kepada ajudannya, saya kepingin makan daging, bagaimana ini? Ya, sebenarnya tidak masuk akal juga sih. Di hutan ya mereka bisa nangkap binatang sebenarnya, apalagi orang yang punya kungfu kan. Tidak lama kemudian ajudannya datang membawa semangkuk makanan, daging. Dia makan dengan lahap. Wah, enak sekali masakanmu. Gua dapat daging dari mana? Ada sajalah, kata ajudannya. Tapi dia melihat ajudan ini jalannya terpincang-pincang. Kenapa kakimu terpincang-pincang? Rupanya pahanya dibalut dengan kain. Ada apa? Dia mengambil daging pahanya untuk dihidangkan kepada si pangeran ini. Pangeran ini merasa sangat terharu. Dia katakan, belum pernah ada orang berbuat seperti ini pada saya. Mulai hari ini engkau kuangkat sebagai saudara. Jadi bukan ajudan lagi, sebagai saudara. Bertahun-tahun kemudian orang ini kembali ke kerajaannya dan dia disambut. Kemudian dia menjadi raja juga. Tapi dia lupa akan saudara yang dia angkat ini. Saudara angkat ini lalu kecewa, pergi meninggalkan kerajaan. Dia membawa ibunya masuk ke dalam hutan. Suatu hari raja baru ini berpikir, bukankah saya punya saudara angkat, kemana dia? Dicari-cari tidak ada, orang katakan dia sudah lari ke hutan. Lalu dia datang, mereka datang untuk mencari saudaranya ini. Diteriakkan namanya, tidak ada yang menyaut. Akhirnya ada yang memberi usul, kita bakar saja hutannya. Kalau dibakar hutan nanti dia akan keluar. Benarlah hutan dibakar. Setelah dibakar, tidak ada yang keluar. Waduh, kemana orang ini? Lalu mereka mencari di antara reruntuhan. Ketemulah satu sosok, seorang manusia yang terbakar, dan di punggungnya ada manusia lain.
Artinya orang ini dalam posisi sedang menggendong. Dan mereka perkirakan inilah saudara angkatnya. Dia menggendong ibunya, dia lebih baik mati daripada ketemu dengan raja. Dan raja katakan mulai hari ini, setiap tahun saat seperti ini, kita harus membersihkan kubur, mempersembahkan makanan. Maksudnya mempersembahkan makanan bagi yang meninggal ini. Nah, karena terjadinya kebakaran, raja katakan kita tidak boleh menyalakan api selama 1 hari itu, hari Cengbeng itu. Jadi sebenarnya orang bawa makanan ke kuburan itu bukan makanan yang baru dimasak. Kalau ada orang membawa makanan baru dimasak, apalagi beli di restoran, pakai GoFood misalnya, itu tidak sesuai tradisi. Haruslah makanan dingin sebab tidak boleh ada api pada hari itu. Jadi bagaimana mereka mempersiapkan makanan? Sehari sebelumnya harus masak. Masakan dibagi 2. Setengah untuk yang meninggal, setengah lagi untuk yang hidup. Maka ketika mereka berziarah ke kubur membersihkan makam, orang hidup memakan yang setengah untuk orang hidup itu. Setengahnya lagi untuk orang meninggal. Itu tidak boleh dimakan karena sudah dipersembahkan. Tapi di Indonesia tidak mau rugi. Pulang pun dibawa semua pulang untuk dimakan. Nah, ini tidak ngerti tradisi namanya. Pertama, makanan sudah dimasak, harusnya tidak boleh ada api. Kedua, dia bawa pulang makanan. Tapi kita yang sudah tahu tradisi bukan begitulah adanya. Namun bagi kita orang Katolik, orang yang meninggal hanya kita doakan saja. Tidak perlu kita beri makanan. Ya, tidak perlu sebab tidak ada badan lagi. Hanya badan yang perlu makanan. Roh tidak perlu makanan. Roh hanya memerlukan doa saja. Nah, inilah doa yang kita persembahkan. Mungkin sanak kerabat kita ada yang jauh dari Medan, kita tidak bisa mengunjungi, tidak sempat, tidak punya kesempatan, kita persembahkan doa untuk mereka. Maka hari ini sudah ada 350 nama yang dimintakan untuk didoakan. Marilah dalam misa ini kita mendoakan bersama-sama. Ada banyak orang yang pulang ke Medan untuk membersihkan kubur, sekalian berdoa. Tapi tidak sedikit orang yang tidak punya kesempatan untuk pulang karena berbagai macam kendala, terutama masa pandemi ini. Kita juga mungkin tidak bisa pergi ke tempat yang jauh untuk mendoakan sanak kerabat kita yang sudah meninggal, yang mungkin kuburannya pun tidak bisa kita lihat lagi. Satu kali saya diajak oleh seorang untuk pergi ke Mojokerto untuk mengambil tulang belulang dalam kuburan orang tuanya yang sudah lama puluhan tahun dimakamkan. Pergilah kami ke situ. Apa yang terjadi? Kuburannya jadi tempat jemuran baju. Dan kuburan di sekitarnya ada yang dirikan pondok di situ, ada yang macam-macam lah. Saya tidak tahu ada yang dirikan WC apa tidak. Artinya sangat tidak dihargai. Nah, dalam keadaan seperti itu kita merasa sedih. Ke orang tua yang saya cintai, yang saya makamkan dengan baik, kok tidak ada yang merawatnya. Karena anak sendiri pun terlalu sibuk untuk merawat. Karena itulah keluarganya memutuskan untuk memindahkan isi kuburan. Orang tuanya tidak ditaruh di situ lagi. Sebab keluarga tinggal di Surabaya, kuburannya di Mojokerto, jauh sekali. Harus diambil tulang belulangnya, kemudian dikremasi, lalu dilarungkan. Bolehkah orang Katolik melarungkan abu jenazah? Zaman dulu kremasi pun tidak boleh. Kenapa demikian? Karena ada pendapat bahwa membakar manusia itu hanya pantas dilakukan kepada orang yang sangat jahat. Di zaman dulu gereja kita ini belum seperti sekarang. Itu kalau kedapatan ada tukang sihir dan masyarakat meyakini kalau dia tukang sihir, maka orang itu bisa ditangkap dan dibakar. Negara melakukannya, gereja setuju saja. Jadi membakar manusia yang hidup itu adalah hukuman yang
sangat hina, sangat keras. Juga penjahat-penjahat yang besar juga dibakar. Karena itu gereja menganggap tidak pantaslah tubuh manusia dibakar. Tetapi setelah waktu berlalu, gereja kembali mengizinkan kremasi. Kenapa demikian? Sebab dianggap bahwa ada banyak orang yang tidak sanggup lagi datang ke kuburan orang tuanya. Generasi kedua mungkin masih pergi. Generasi ketiga, keempat sudah tidak lagi. Bahkan ingat pun tidak lagi. Jadi sayang sekali, terlantar. Maka gereja mengizinkan, bolehlah kremasi. Karena orang tidak mampu. Lalu harga kuburan juga makin mahal. Belum lagi preman di mana-mana. Kita ke kuburan ini harus sediakan banyak uang untuk berbagi. Kalau tidak, mungkin kita tidak merasa aman. Nah, kendala-kendala seperti itulah memberikan gereja satu alasan mengizinkan lagi supaya boleh dilakukan kremasi. Tapi tentu ada syaratnya, bahwa abu jenazah tidak boleh ditaburkan di mana-mana. Dia perlu ada satu tempat. Bisa di laut, tapi dengan cara dimasukkan dalam kendi, kendinya ditutup rapat, baru taruh kendinya ke dalam laut. Jadi bukan ditebarkan terbang kemana-mana. Jadi dalam kendi ini seakan-akan dia dikuburkan juga, seperti jenazah yang lain. Atau boleh dititipkan di kolumbarium, di rumah abu. Baik yang Katolik juga Kristen boleh, bahkan juga di vihara juga boleh, tidak masalah. Karena itu hanya tempat. Bukan berarti titip di vihara lalu dia pindah agama. Hidup saja tidak pindah, kenapa dia mati pindah? Kan tidak. Itu hanya titip saja. Supaya kita masih ada kenangan. Ketika kita merindukan orang tua kita datang dan berdoa di situ. Tapi kenangan tidak hanya abu, bukan? Kenangan juga bisa berupa foto. Karena itulah di rumah masih digantung foto orang yang meninggal. Bahkan kita sembahyang di depannya. Boleh tidak orang Katolik melakukan itu? Boleh. Kita melakukan itu karena kita percaya Tuhan memberikan pengampunan kepadanya. Nah, tentu doanya bukan meminta sesuatu kepada orang yang meninggal. Kalau begitu bukan doa Katolik. Doa Katolik adalah saya berdoa kepada Tuhan, mohon Tuhan memberikan keselamatan kepada yang telah meninggal. Itu boleh. Boleh tidak kasih makanan? Sudah saya katakan tadi, tidak punya badan, tidak perlu makanan lagi. Hanya perlu doa. Tetapi orang serumah ada yang menganggap dia perlu makan. Silakan dilakukan bagi orang yang serumah yang mempunyai iman seperti itu. Silakan. Tapi mereka juga tidak boleh memaksa orang Katolik. Kamu menantu Katolik, kamu satu-satunya menantu, kamu yang harus melakukan. Kamu yang masak, kamu yang persembahkan. Kalian boleh bertanya pada dia, sebenarnya yang anak orang tua ini siapa sih? Saya apa kamu? Kenapa kamu tidak buat apa-apa? Itu boleh ditanyakan. Kedua, sangat penting. Tolong hargai iman saya. Iman saya mengajar saya bahwa orang yang telah meninggal hanya perlu didoakan, tidak perlu makanan. Tolong hargai saya. Seperti saya juga menghargai kalian. Jadi bukan kita menolak untuk berdoa di situ. Kita boleh berdoa. Bahkan pegang dupa pun boleh, tidak masalah. Kita persembahkan kepada Tuhan, bukan kepada yang meninggal. Itu boleh. Untuk orang Katolik. Boleh tidak bakar-bakar kertas dan sebagainya? Kalau Anda menganggap kertas terlalu banyak, kalau bakarnya 1-2 orang yang bakar kelamaan, saya bantu bakar, itu boleh. Tapi kalau kita bakar dengan pikiran bahwa kalau saya bakar uang ini bisa dipakai nanti di situ, ini bukan iman kita. Kalau membantu saja boleh, tapi dengan kepercayaan kalau saya bakar dia terima uang, nah itu yang tidak boleh.
Jadi kita sendiri yang tahu bagaimana pikiran kita. Tapi sekali lagi jangan mau dipaksa. Belum lama ini saya diajak ke satu kuburan yang belum pernah didatangi. Kenapa? Karena ini adalah anak yang meninggal di kandungan ibunya. 7 bulan dia meninggal. Rupanya ada tradisi di Medan ini. Kalau anak yang meninggal dalam kandungan ibunya, ini orang tuanya tidak boleh ke kuburan melihat pada saat dimakamkan. Bahkan tidak boleh dipasang batu nisan. Ini tradisi. Tapi menurut saya tidak manusiawi. Anak, dia sudah jadi manusia, dia pantas dihargai. Jadi pergilah kami ke kuburan, mencari kuburan itu. Karena belum pernah pergi kan, tidak tahu di mana. Tanya-tanya, telepon yang ngurus kubur. Akhirnya datanglah naik sepeda motor, memandu kami ke situ. Waduh, kuburan yang tidak terurus. Banyak kuburan Tionghoa yang sudah rusak-rusak, jelek-jelek, penuh rumput. Di manakah kubur anak itu? Rupanya menemukan setumpuk tanah. Mirip kubur juga tidak, setumpuk tanah. Dalam hati saya sedih melihatnya. Kenapa hanya setumpuk tanah? Batu nisan pun tidak. Rupanya ini pantangan. Kita orang Katolik tidak punya pantangan seperti itu. Bagi kita, seorang anak dalam kandungan adalah seorang manusia yang pantas dihargai. Dia punya nama. Jadi taruhlah batu nisan di situ. Namun saya berkata pada orang tua, daripada kalian tidak punya kesempatan untuk mengurus kuburan ini, karena tidak dibangun kuburan, hanya setumpuk tanah saja. Baiklah cari kesempatan untuk menggali lagi, ambil petinya, lalu dikremasi. Itu akan lebih baik. Jadi jangan hanya kita buat lalu kita tinggalkan, tidak dilihat lagi. Boleh digali dan dikremasi. Para pastor kami di Taiwan yang sudah tua-tua, setiap meninggal, ini dikuburkan di satu kuburan yang sama. 1 tahun kemudian digali dan dikremasi. Kuburan kosong lagi. Nunggu yang berikutnya. Yang berikutnya sudah takut, giliran siapa ya kita ya. Dan ya berapa tahun, ya hampir setiap tahun ada satu yang ngisi lubang itu. Nah kalau sudah belum 1 tahun, satu lagi mau masuk, yang bikin kuburan satu lagi. Saya pikir mungkin ada 3, karena saya sudah mengunjungi kuburan itu. Artinya boleh dikremasi, kalau kita memang tidak sanggup mengurusnya. Tapi bagi keluarga yang sudah membeli tanah yang bagus, kuburan sangat terawat, saya pikir tidak perlulah dikremasi. Seorang imam juga, menurut tradisi gereja, seorang imam harus dimakamkan. Meskipun imamnya sebelum meninggal minta, nanti tolong kremasi saya ya. Tapi gereja tidak akan tega melakukan itu. Kecuali masa pandemi. Nah, masa pandemi ada banyak pastor memang dikremasi. Karena kalau tidak dikremasi takut virusnya menyebar. Apa boleh buat. Tapi setelah kremasi pun tidak ditabur di laut. Dibawa untuk dikuburkan dengan baik dengan batu nisan yang pantas. Jadi hari ini kita mendoakan orang yang telah meninggal karena kita tidak bisa mengunjungi. Hanya doa yang mereka perlukan. Dan ketika mereka menerima doa kita, saya yakin mereka juga akan bersyukur, merasa tidak sia-sia mempunyai keluarga seperti kita. Dan Tuhan melihat kebajikan dan juga kerelaan kita untuk melakukannya. Karena itu Tuhan akan memberkati dan juga membimbing kita semua. Semoga orang-orang yang kita doakan mendapatkan istirahat yang kekal dan kita juga mendapatkan kekuatan yang baik untuk melanjutkan perjuangan kita di dunia ini. Amin.